Konnichiwa minasang, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Selamat datang di channel YouTube Hamaren Education Center. Dan kali ini kita akan membahas apa itu JLPT, JTest, dan NATES. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah mengetahui apa itu JLPT, JTest, dan NATES. Untuk yang belum tahu, kalian bisa melihat video ini karena kami akan menjelaskan apa itu JLPT, JTest, dan NATES dan juga perbedaannya. Jadi, JLPT, JTest, dan NATES merupakan tes kemampuan bahasa Jepang yang diselenggarakan di beberapa negara yang bertujuan untuk mengukur kemampuan tingkatan bahasa Jepang orang asing yang tentu saja bahasa ibunya itu bukan bahasa Jepang. Kemampuan yang diperoleh setelah lulus dari ujian bahasa Jepang ini bisa digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencari kerja di dalam negeri dan di Jepang. Selain itu, bisa juga untuk melanjutkan sekolah di Jepang bagi yang ingin melanjutkan kuliah di Jepang atau sekolah apapun itu, ataupun untuk kalian yang hanya sekedar suka menonton anime atau drama Jepang dan ingin mengukur kemampuan berbahasa Jepang kalian. Jadi kalian bisa mengikuti tes ini untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang kalian ya. Lalu, apabila JLPT, JTest, dan NATES sama-sama ujian kemampuan bahasa Jepang, lalu bedanya apa? Dan kita harus memilih yang mana? Oke, kita jelaskan dulu satu-satu. Yang pertama ada JLPT, atau dalam bahasa Jepang disebut Nihongo no Ryokushiken. Adalah ujian bahasa Jepang yang diselenggarakan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dan JLPT ini merupakan salah satu sertifikasi ujian bahasa Jepang yang diakui oleh pemerintah Jepang. Ujian JLPT diadakan serentak dan hanya diadakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di hari Minggu pertama di bulan Juli dan di hari Minggu pertama di bulan Desember. Tingkat kesulitan ujian JLPT ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Dari tingkatan paling dasar atau biasanya disebut N5 sampai tingkatan yang paling mahir atau N1. Materi yang diujiankan berupa mojigoi, kalau di bahasa Inggris kan yaitu vocabulary atau grammar. Lalu ada dokai yaitu soal bacaan atau reading, ada chokai yaitu listening. Nah, untuk biaya mengikuti tes JLPT ini merupakan yang paling murah jika dibandingkan dengan tes bahasa Jepang yang lainnya. Biaya untuk pendaftaran tes JLPT berbeda-beda setiap tingkatannya, mulai dari 120.000 sampai 220.000. Jadi kalau kalian mengambil tingkat level yang paling dasar, itu biayanya otomatis lebih murah. Nah, kalau yang paling mahir, itu yang paling mahal di JLPT, bisa mencapai 220.000 atau mungkin sekarang lebih ya, karena biaya dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk mengikuti ujian JLPT ini, kita tidak perlu mengambil tes dari tingkatan yang paling dasar terlebih dahulu. Dengan kata lain, kita bisa menyesuaikan akan mengambil tes tingkat dasar, menengah, atau mahir sesuai dengan kemampuan kita pada saat akan mengikuti ujian. Nah, berikut ini ada daftar tingkatan tes JLPT beserta biaya pendaftarannya. Silahkan dilihat ya. Lalu selanjutnya ada NATES. NATES ini merupakan ujian bahasa Jepang yang jenis soalnya hampir sama dengan ujian bahasa Jepang JLPT. Ujian NATES pun terdiri dari pengetahuan kanji dan tata bahasa atau mojigoi tadi, pendengaran atau chokai, dan soal cerita atau dokai. Kelebihan dari ujian NATES dibandingkan dengan JLPT adalah waktu ujian yang diadakan setiap 2 bulan sekali di setiap bulan genap, yaitu Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Biaya untuk mengikuti ujian NATES ini sekitar 450 sampai 500.000. Dan hasil ujian NATES pun bisa diketahui dengan cepat, jadi sekitar 2 sampai 3 minggu setelah ujian dilaksanakan. Sementara hasil dari ujian JLPT tadi akan didapat setelah sekitar 1 bulan atau bisa lebih setelah tes dilaksanakan. Pendaftaran ujian NATES ini dapat dilakukan secara online ya,
Yang JLPT pun begitu, sama secara online. Nah, yang terakhir ada JTest. Sama halnya seperti NATES, waktu ujian untuk JTest diadakan per 2 bulan sekali. Apabila NATES tadi diadakan di setiap bulan genap, sementara JTest ini diadakan di setiap bulan ganjil, yaitu Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Pendaftaran untuk mengikuti ujian JTest ini biasanya dibuka 1 bulan sebelum ujian berlangsung. Tingkatan di ujian JTest sebenarnya sama saja dengan tingkatan yang ada di JLPT dan NATES, mulai dari yang paling dasar atau tingkat G sampai mahir. Hanya saja di ujian JTest ini ada 2 tingkatan di masing-masing ujian. Yang pertama tingkat FG, yang merupakan tingkatan paling dasar di ujian JTest ini. Ada total 350 poin di tahap FG ini. Untuk bisa lulus di ujian tingkat G, kalian harus mendapatkan poin 180. Sementara apabila poin yang didapat lebih dari 250, otomatis kalian lulus ujian di tahap F yang setara dengan ujian level N5. Jadi kalau G itu kalian bisa menguasai perkenalan diri dan percakapan dasar yang paling dasar. Nah, kalau di tahap F ini sebenarnya tidak beda jauh dengan tahap G, tetapi kosakata, bunpo, dan kanjinya lebih banyak dari G, dan ini setara dengan N5. Lalu pada ujian JTest ini tidak ada sistem lulus atau tidak lulus pada penilaian akhirnya. Yang ada pada saat mendaftar, kita mendaftar di level mana dan berapa poin yang kita dapatkan. Kayak misalnya tadi itu ya, yang kita mendaftar di level FG, poin yang kita dapatkan 180, otomatis kita lulusnya di G. Tapi kalau poin yang kita dapatkan 150 atau lebih, berarti kita di level F. Nah, jadi sistem penilaiannya seperti itu. Jadi bukan lulus atau tidak lulus kalau di JTest ya. Nah, kita juga akan mendapatkan sertifikat, tapi dengan catatan minimal poinnya itu 180 dan tidak ada satupun di antara mata pelajaran yang diujiankan seperti Mojigoi Dokai dan Chokai itu yang mendapat nilai 0. Jadi kalau misalnya salah satu ada yang mendapat nilai 0, itu kita tidak akan mendapatkan sertifikat. Meskipun misalnya poin kita mendapatkan 190, tetapi nilai dokainya itu 0, nah itu tidak akan mendapatkan sertifikat. Untuk poin ujian level S sampai A ini bisa dilihat di sini ya, atau bisa dilihat langsung di webnya. Nanti di webnya ada penjelasan tentang ujian per tingkatannya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti ujian JTest ini sekitar 400.000. Jadi JTest ini memang lebih murah daripada NATES, tapi lebih mahal daripada JLPT. Dan di ujian JTest ini soal ujiannya bukan hanya pilihan ganda seperti yang ada di soal JLPT dan NATES loh, tetapi juga ada soal esainya juga di dalamnya. Jadi kalian harus benar-benar belajarnya bukan hanya membaca dan memahami, tapi juga harus belajar menulis hiragana, katakana, dan juga kanjinya ya. Jadi kalau disimpulkan perbedaan di antara JLPT, JTest, dan NATES itu, kalau dari segi waktu JLPT hanya diadakan 2 kali, sementara NATES dan JTest itu ada di setiap 2 bulan sekali. Jadi waktunya lebih fleksibel ya. Nah, dari segi biaya, memang JLPT yang paling murah di antara ketiga tes ini. Akan tetapi kalau dilihat dari waktunya tadi, JLPT hanya diadakan 2 kali dalam 1 tahun. Sementara NATES dan JTest kan ada di setiap 2 bulan sekalinya ya. Dari segi pengakuannya, JLPT, JTest, dan NATES ini memang sudah diakui oleh pemerintah ya sebagai sertifikasi ujian bahasa Jepang. Tapi memang untuk saat ini yang paling terkenal itu JLPT, masih JLPT. Nah, itu tadi penjelasan tentang JLPT, JTest, dan NATES. Semoga kalian yang masih bingung mau mengikuti ujian ini bisa sedikit terbantu dengan video kami.
Dan untuk video bagaimana cara pendaftarannya dan juga kiat-kiat lulusnya bagaimana sih, itu ada loh di video berikutnya. Jadi jangan lupa tonton terus channel YouTube Hamaren Education Center, karena di sini kita akan memberikan informasi-informasi terkait bahasa Jepang yang mungkin bisa membantu untuk kalian yang sedang mencari informasi tersebut. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye bye.